Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan materi akuntansi dana pihak ketiga dan jasa pada mata kuliah akuntansi dan lembaga keuangan syariah. Perkenalkan nama anggota kita. Yang pertama Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 18030020067. dan saya Muhammad Ilham Maulana 190302062. Kemudian Al-Wadiyah. Menurut PSAK 59, wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Secara kumulatif, wadiyah memiliki dua pengertian. Yang pertama, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dan dipelihara atau dijaga. Secara etimologi, al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan. Titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan syariah terkait al-wadiyah. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, berdasarkan Al-Hadis. Menurut Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Selanjutnya, ijma. Penjelasan pada dasarnya penerimaan simpanan adalah yad al-amanah atau tangan amanah. Artinya, ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dan memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan. Hal ini telah ditemukan oleh Rasulullah dalam hadis, jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjaman yang telah. Rukun al-wadiyah. Dalam pelaksanaan wadiyah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-Ajiri mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadiyah ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam sihab ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas, sahri, maupun dengan perkataan samaran, kinayah. Hal ini berlaku juga untuk qabul. Disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dan dengan mukalaf. Tidak sah apabila menitipkan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa, sahib. Sedangkan menurut Syafi'iyah, al-wadiyah memiliki 3 rukun. Yang pertama, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarat. Yang kedua, orang yang menitipkan dan menerima barang disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga, pernyataan terah terima disyaratkan pada ijab kabul ini. Al-wadiyah. Pihak-pihak yang melakukan transaksi al-wadiyah disyaratkan telah balik, berakal, dan cerdas. Karena akad al-wadiyah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Syarat kedua al-wadiyah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan tidak boleh dikuasai al-qabs. Maksudnya barang yang dititipkan boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Selanjutnya, jenis-jenis wadiyah. Dilihat dari segi sifat akad al-wadiyah, pada ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad al-wadiyah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Secara umum terdapat 2 jenis al-wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad al-amanah, yaitu
Barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Yang kedua, wadiyah yad ad-damana adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko penimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas satu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Selanjutnya, aplikasi perbankan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang pada umumnya berupa giro atau tabungan. Yang pertama ada giro wadiah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukukan. Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini, Bank Islam menggunakan prinsip wadiah yad damana. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya. Pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atas keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian, bank atas kehendak sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada pemilik dana. Ciri-ciri giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang terakhir, penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya. Tabungan wadiah. Prinsip wadiah yad damana ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali disimpan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri. Bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku, passbook atau kartu ATM. Yang kedua, besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Yang ketiga, penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja. Yang keempat, pembayaran bonus hibah dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Selanjutnya, transaksi jasa-jasa syariah. Transaksi jasa-jasa syariah merupakan akad pelengkap di lembaga keuangan syariah. Akad-akad berbasis jasa biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atau konsum akan jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut. Jasa-jasa keuangan tersebut merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan selain kegiatan operasi utama. Macam-macam transaksi jasa-jasa syariah. Transaksi akad-akad jasa syariah berbasis imbalan antara lain qard, saf, hiwala, rah,
wakalah, dan hafalah. Yang pertama, qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari pihak bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Kedua, sarf. Sarf yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli, layanan jasa perbankan jual beli, valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang asing yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Selanjutnya, hiwalan. Hiwalan diambil dari kata tahwil yang berarti intikal atau perpindahan. Hiwalan adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalan lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Selanjutnya, ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si pinjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Ran adalah menahan. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, ran adalah jaminan hutang atau gadai. Selanjutnya, wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang selanjutnya, hafalah. Secara teknis perbankan, hafalah merupakan jasa pinjaman nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin, hafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin, mufalah. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi yaitu penjaminan pembayaran. Baik, kesimpulan dari materi akuntansi dana pihak ketiga dan jasa adalah yang pertama, pada dasarnya produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produk penyaluran dana, kedua, produk penghimpunan dana, dan ketiga, produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. 2 produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok produk penyaluran dana adalah musyarakah dan murabahah. Ketiga, produk penghimpunan dana yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. 4. Sumber dana bank syariah terdiri dari modal inti, core capital, kuasi ekuitas, murabahah akun, dan titipan, wadiah atau simpanan tanpa imbalan, non-remunerated deposit. Selanjutnya, dalam bank syariah, penghimpun dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Wadiah merupakan titipan murni yang terjadi yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, terdapat 2 jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah dan wadiah yad ad-domanah. Yang terakhir, transaksi jasa-jasa syariah merupakan akad pelengkap di lembaga keuangan syariah. Akad-akad berbasis jasa biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atau konsum akan jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut. Jasa-jasa keuangan tersebut merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan selain kegiatan operasi utama. Akad-akad jasa syariah berbasis imbalan antara lain wadiah, qard, sarf, hiwalah, ran, wakalah, dan khalafah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.